Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Siang, Bu. Bagaimana Siang, kabar Bu. kalian? Alhamdulillah baik kalau saya. Alhamdulillah sehat. Saya juga baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Kalau kabar Ibu gimana? Alhamdulillah kalau begitu. Kabar Ibu juga alhamdulillah baik-baik saja. Sebelumnya di sini Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah bergabung dan bersedia dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Baik, Mbak Tania, saya persilahkan. Oke. Untuk teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita tuh diberikan kelancaran dalam proses kali ini. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Tania sudah mau memimpin doa untuk kegiatan proses konseling kelompok pada hari ini. Ya, Bu. Sama-sama. Kalau boleh Ibu tahu, teman-teman yang mengikuti proses konseling pada hari ini berasal dari satu kelas yang sama atau berbeda kelas? Kalau saya satu kelas sama Mbak Eva, Bu. Aku satu kelas sama Mbak Farah, Bu. Tapi kita dari satu jurusan yang sama kok, Bu. Oke, baik. Berarti kalian sudah saling mengenal ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, baik. Di sini Ibu belum terlalu kenal dengan kalian semua. Jadi, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari Ibu. Jadi, perkenalkan, nama saya Alia Dwi Evianti. Di sini saya sebagai konselor pada proses konseling kelompok pada hari ini. Silakan untuk teman-teman memperkenalkan diri secara bergantian. Perkenalkan, nama saya Farah Pratiwi, bisa dipanggil Farah. Halo Mbak Farah, sekarang posisi lagi di mana? Saya lagi di rumah, Bu. Oh, di mana rumahnya? Di Sidoarjo. Oke, baik. Selanjutnya bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, Bu. Nama saya Tania Kesafitri, bisa dipanggil Tania. Halo Mbak Tania, sekarang posisinya lagi di mana? Di kamar, Bu. Rumahnya di mana? Saya di Sidoarjo, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Eva Nanda Nurlita Sani, biasa dipanggil Eva. halo Mbak Eva, sekarang posisinya lagi ada di mana nih? Saya di Surabaya, Bu. Oh, oke, baik. Silahkan selanjutnya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Rika Ivayanti, bisa dipanggil Rika, Bu. Halo Mbak Rika, kalau Mbak Rika ini posisinya lagi di mana? Kalau saya ini lagi pulang kampung, Bu, di Lamongan. Oh, yang paling jauh Mbak Rika ya ternyata. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah memperkenalkan diri kalian masing-masing. Di sini Ibu ingin berpesan kepada kalian semua, di masa pandemi ini, teman-teman jangan keluar rumah terlebih dahulu, jangan ke tempat rekreasi terlebih dahulu. Kalau bisa di rumah saja. Kalau ingin keluar, lebih baik yang penting banget baru kalian boleh keluar. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin, supaya kita semua terhindar dari virus COVID-19 ini. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, baik teman-teman. Sekarang bagaimana kalau kita mulai proses konseling kelompok kali ini? Apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, sebelum memulai, Ibu ingin bertanya, apakah teman-teman sudah pernah mengikuti proses konseling kelompok ini?
Kayaknya ada yang udah, ada yang belum, Bu. Tapi kalau saya sendiri sih nggak pernah. Yang lain? Kalau saya juga udah pernah, Bu. Kalau Mbak Tania dan Mbak Eva? Saya juga udah pernah ikut, Bu. Iya, sama aku juga udah pernah, Bu. Oke, jadi rata-rata sudah pernah mengikuti semua ya. Jadi konseling kelompok ini merupakan proses konseling yang dilakukan oleh seorang konselor sebagai pemimpin kelompok dengan beberapa konseli sebagai anggota kelompok. Yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan konseli untuk menghadapi persoalan masing-masing dari setiap individu tersebut. Dari sini, apakah teman-teman sudah paham? Ya, Bu, saya sudah paham. Sudah paham, Bu. Oke. Nah, pada kegiatan konseling kelompok ini, setiap anggota bergabung ke dalam kelompok secara sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah teman-teman mengikuti proses konseling kelompok ini secara sukarela atau ada paksaan dari pihak lain? Tidak ada, Bu. Tidak ada paksaan. Ya, Tidak, Bu. Bu. Sama kalau nggak ada paksaan dari orang lain. Saya suka rela kok, nggak ada paksaan dari siapapun. Oke, alhamdulillah. Kalau teman-teman semua sukarela mengikuti kegiatan konseling kelompok pagi hari ini, Ibu harap kalian semua aktif berpartisipasi dalam proses konseling kelompok ini, agar tujuan kita itu bisa tercapai dan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Oke, langsung saja. Apakah kalian sudah bersedia dan sudah siap mengikuti proses konseling hari ini? Siap, Siap, Bu. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan. Jadi di dalam proses konseling kelompok ini terdapat asas-asas yang harus kita taati selama proses konseling kelompok ini berlangsung. Di sini saya akan menjelaskan beberapa asas. Tolong ya teman-teman didengarkan dengan serius. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas ini merupakan asas yang paling penting dalam proses konseling kelompok, karena masalah yang dibahas dalam konseling kelompok ini bersifat pribadi. Maka semua diharapkan bersedia menjaga rahasia yang sudah kalian ungkapkan di sini. Yang kedua ada asas kesukarelaan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kalian harus mengikuti proses konseling kelompok ini dengan cara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga asas kekinian. Asas ini merupakan masalah yang dibahas di dalam konseling kelompok ini harus bersifat sekarang yang kekinian. Jadi masalah yang saat ini terjadi. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, teman-teman. Jadi di dalam proses konseling kelompok ini terdapat dua jenis konseling, yaitu konseling bersifat terbuka dan konseling bersifat tertutup. Konseling terbuka ini maksudnya adalah dalam kelompok ini diperbolehkan memasukkan anggota baru, dan anggota yang sudah masuk di dalamnya boleh keluar di tengah proses konseling ini, apabila permasalahannya sudah terselesaikan terlebih dahulu. Sedangkan konseling tertutup di sini maksudnya, selama proses konseling ini berlangsung, tidak diperbolehkan untuk menerima anggota baru dan anggota yang sudah ada di dalamnya tidak diperbolehkan untuk keluar sampai proses konseling ini berakhir. Nah, di sini Ibu ingin mengajak kalian untuk membuat kesepakatan. Jadi kalian ingin konseling ini bersifat terbuka atau tertutup? Kalau saya sepertinya lebih nyaman tertutup saja, Bu. Karena saya rasa privasinya akan lebih terjaga. Soalnya anggota kelompoknya kan tetap sama sampai akhir. Oke. Ya, Bu, kalau saya juga lebih memilih konseling tertutup, Bu. Soalnya saya lebih ngambil amannya aja, Bu. Biar rahasia kita lebih terjaga.
Oke. Untuk yang lain? Kalau saya juga tertutup, Bu. Soalnya kan kita sudah pada kenal, jadi nggak usah nyesuaiin diri lagi sama orang baru gitu. Untuk Kalau Mbak saya Farah? juga milih, iya kalau saya juga milih tertutup sih Bu, karena ya biar terjaga aja privasi antara satu kelompok ini. Oke, baik. Teman-teman sudah banyak yang memilih konseling tertutup. Maka kita sepakati ya bahwa proses konseling kelompok hari ini bersifat tertutup. Gimana teman-teman? Apakah sudah setuju? Setuju. Bu. Oke, baik. Sekarang eh, Ibu ingin membuat kesepakatan di waktu proses konseling kelompok. Untuk waktu pertemuannya, bagaimana kalau kita sepakati waktunya 45 menit pada setiap pertemuan? Dan pertemuan kita ini dilaksanakan 2 kali pertemuan dalam seminggu. Bagaimana? Apakah teman-teman setuju atau barangkali ada pendapat lain dari teman-teman? Setuju Bu. Kalau saya setuju aja, Bu. Baik. Dari semua penjelasan yang sudah saya jelaskan, apakah teman-teman sudah siap untuk melanjutkan ke proses konseling selanjutnya? Halo teman-teman, apakah suara saya terdengar atau suara saya tidak jelas? Terdengar. Dengar. Benar, Oke, Bu. baik. Jika suara saya terdengar, lalu kenapa teman-teman kok tidak merespon saya? Apakah teman-teman masih merasakan keraguan? Bagaimana teman-teman? Iya, Bu. Saya itu masih ragu gitu loh, Bu. Iya, aku paham. Aku udah kenal sama teman-temanku ini. Tapi aku nggak tahu mereka tuh bisa nggak jaga kerahasiaanku. Oke, bagaimana untuk teman-teman? Sama Bu, saya juga masih agak ragu. Iya kalau teman-teman bisa jaga rahasia, kalau enggak bisa-bisa masalah saya yang tersebar kemana-mana. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang merasa ragu? Iya Bu, saya juga merasa gitu sih. Saya masih ragu aja. Sebenarnya saya juga masih ragu, Bu. Saya ragu kalau misal permasalahan yang sudah saya ceritakan di sini itu teman-teman bisa rahasiakan gitu. Oke, baik. Dari yang diungkapkan teman-teman, dapat saya ambil kesimpulan kalau teman-teman ini masih merasakan keraguan. Apakah kerahasiaan teman-teman ini bisa terjaga dengan baik atau tidak? Di sini perlu saya tekankan kembali. Dalam proses konseling kali ini terdapat asas kerahasiaan, yang artinya semua orang yang terlibat dalam proses konseling kelompok hari ini harus merahasiakan permasalahan yang dibahas dalam kelompok ini. Kalian semua tidak boleh membicarakan apapun yang berasal dari kelompok lain. Termasuk ibu. Ibu sendiri juga harus menjaga kerahasiaan kalian semua. Coba dikembalikan ke teman-teman. Kalau misalkan permasalahan teman-teman diceritakan di luar, apakah teman-teman suka? Ya nggak suka, Bu. Nggak suka Bu. Iya, saya juga nggak suka, Bu. Nggak suka sekali, Bu, kalau aku. Nah, kalian semua tidak suka kan kalau permasalahan kalian diceritakan ke orang lain. Jadi di sini teman-teman harus merahasiakan apapun yang sudah diceritakan di dalam proses konseling kelompok pada hari ini. Bukan teman-teman saja yang merahasiakan informasi yang ada. Di sini saya harus dan berkewajiban merahasiakan informasi yang ada yang diberikan oleh teman-teman. Baik Bu, jika begitu saya sudah paham. Berdasarkan yang sudah dijelaskan Ibu tadi, sepertinya saya sudah nggak ragu lagi.
Saya juga udah nggak ragu lagi, Bu, setelah Ibu jelaskan lagi. Iya, Bu. Dari yang sudah Ibu jelaskan itu tadi, rasa raguku itu sudah menurun lah. Oke, Ya, baik. Bu. Saya juga sudah agak berkurang sih. Agak sedikit tenang dan nggak ragu lagi. Oke. Kalau semua sudah merasakan ketidakraguan lagi, apakah teman-teman sudah siap melanjutkan ke proses yang selanjutnya? Saya siap, Bu. Iya, Bu. Sudah Siap, Bu. siap. Sudah siap. Oke. Siap, Bu. Oke, baik. Kalau kalian sudah tidak merasakan keraguan lagi, bagaimana kalau teman-teman menceritakan permasalahan kalian masing-masing secara bergantian? Bisa dimulai dari Mbak Farah mungkin? Baik, Bu. Dari saya dulu ya. Jadi, kalau masalah saya itu punya tetangga, Bu ya. Ya, wajar lah kalau tetangga itu suka ngomongin tetangga lain. Tapi saya rasa tetangga saya ini sangat berlebihan gitu loh, Bu. Apalagi ya, tetangga saya ini sukanya itu iri sama apa yang tetangganya punya. Jadi kalau tetangganya punya A, dia juga pengen. Nanti tetangganya punya B, kayak kemarin tuh saya baru, apa ya, ya alhamdulillah orang tua saya habis dapat rezeki. Terus tiba-tiba itu saya dengar omongan kalau dia itu ngomongin orang tua saya gitu, Bu. Jadi ya saya kayak risih gitu loh, nggak suka aja sama kelakuannya yang kayak gitu. Oke, baik. Untuk teman-teman yang Eh, lain bisa melanjutkan. Saya ya, Bu. Ya, silakan Mbak Rika. Jadi kalau permasalahan saya itu gini, Bu. Saya tuh kan pengen banget gitu nama berat badan. Saya tuh pengen gemuk gitu. Tapi kok sangat susah ya. Sulit banget itu rasanya. Padahal saya tuh udah makan banyak banget. Saya tuh udah ubah pola makan saya, udah nambah porsi makan saya. Tapi tuh kayak kok nggak gemuk-gemuk gitu, Bu. Tapi meskipun begitu, saya tuh orangnya mudian, Bu. Jadi kalau misalnya saya nggak mood gitu, ya nggak makan, gitu, Bu. Jadi susah. Oke. Bisa dilanjut? Saya ya, Bu. Baik. Kalau saya kurang lebih permasalahan saya hampir sama dengan Mbak Rika, Bu. Tapi kalau saya sih ingin menambah sedikit saja berat badan saya. Jadi saya makan agak banyak dari biasanya, cuman tidak terlalu banyak banget sih, Bu. Saya masih berusaha rutin setiap hari makan agak banyak dari biasanya. Tapi kadang saya juga masih sering lupa makan. Jadi ya masih gini-gini aja, Bu. Belum ada perubahan. Selanjutnya saya ya, Bu ya. Ya. Kalau permasalahan yang saya hadapin sekarang itu kayak aku tuh bosen banget gitu loh, Bu. Nggak tahu harus ngapain, nggak tahu mau gimana. Soalnya kan kita juga lagi ada pandemi kan, jadi nggak bisa keluar. Jadi di rumah aja, lama-kelamaan bosen. Itu yang aku rasain sekarang. Oke, terima kasih teman-teman sudah dengan sukarela menceritakan permasalahan masing-masing. Tapi di sini Ibu lihat-lihat, setelah kalian menceritakan masalah masing-masing, sepertinya kalian terlihat kurang enjoy dan raut wajah kalian merasa kurang nyaman. Alangkah lebih baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Apakah teman-teman setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke, di sini akan bermain game. Tunjuk organ tubuh yang saya katakan, tapi jangan ikuti yang saya gerakkan. Misalnya saya bilang tunjuk hidung, saya menunjuk mata, kalian harus konsentrasi menunjuk hidung. Gimana teman-teman, apakah setuju? Iya, setuju, Bu. Oke, kita mulai. Pegang dahi. Oke, selanjutnya pegang hidung. Hayo, Mbak Tania itu kurang fokus.
Kita ulangi lagi. Pegang alis. Pegang mata. Pegang dahi. Oke, nampaknya teman-teman sudah lebih fokus. Terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan ke tahap selanjutnya ya. Dari permasalahan yang sudah kalian ceritakan, menurut kalian permasalahan siapa yang terlebih dahulu akan kita bahas pada hari ini? Kalau menurut saya itu Mbak Rika aja, Bu. Karena dia tadi kan katanya pengen banget bisa menaikkan berat badannya. Kalau saya permasalahan Mbak Rika saja, Bu. Soalnya permasalahan saya hampir sama dengan apa yang dirasakan oleh Mbak Rika. Oke. Iya, Bu, nggak apa-apa permasalahan Mbak Rika aja. Oke, dikarenakan Kalau Iya, Mbak saya Rika. itu, kalau saya lebih milih permasalahannya Mbak Fana aja. Oh, oke. Di sini lebih banyak yang memilih permasalahannya Mbak Rika ya. Bagaimana Mbak Rika? Apakah Mbak Rika bersedia kalau permasalahannya dibahas pada proses konseling kelompok pada hari ini? Kalau emang teman-teman banyak yang milih permasalahan saya buat dibahas, ya nggak apa-apa Bu, saya bersedia kok jika permasalahan saya yang dibahas terlebih dahulu pada pertemuan hari ini. Oke, terima kasih Mbak Rika. Karena Mbak Rika sudah bersedia dan setuju jika permasalahannya dibahas pada proses konseling kelompok pada hari ini. Kita semua sepakat untuk permasalahan Mbak Rika yang dibahas terlebih dahulu dan diselesaikan terlebih dahulu. Maka Ibu persilahkan kepada Mbak Rika bisa menceritakan permasalahannya secara detail. Silakan Mbak Rika. Oke, baik Bu, terima kasih. Jadi kan gini ya, permasalahan saya itu, saya tuh pengen menambah berat badan saya. Saya tuh pengen gemuk Bu, tapi susah banget gitu rasanya. Padahal saya tuh udah makan ini itu, udah nyemil ini itu, tapi berat badan saya tuh nggak nambah-nambah gitu. Padahal saya tuh juga udah mulai menambah porsi makan saya itu juga udah mengatur pola makan saya, tapi nggak tahu kenapa kayak berat badan saya tuh susah gitu buat naik, jadi saya kan kayak kesel gitu. Oke, kalau Ibu boleh tahu apa alasan Mbak Rika ingin menambah berat badan? Itu soalnya tinggi badan saya tuh nggak sepadan sama berat badan saya Bu. Kadang saya tuh sering gitu dibilang kayak kurus, kayak cungkring gitu sama teman-teman saya. Kan saya kesel. Oke, baik. Lalu usaha apa yang sudah Mbak Rika lakukan selama ini? Awalnya kan saya tuh cuek-cuek aja Bu. Tapi kan dengan apa yang udah dikatakan teman-teman saya, lama-kelamaan tuh saya jadi ngerasa terganggu gitu. Dan usaha saya itu palingan saya itu mengatur pola makan biar pola makan saya itu bisa teratur. Saya itu mulai bisa makan 3 kali sehari gitu. Bahkan kadang saya tuh sampai makan 5 kali sehari, tapi nggak tahu kok temen-temennya tuh masih ngatain saya kurus, masih ngatain saya cungkring gitu Bu. Tapi saya kan orang yang ujian ya. Nah kalau saya nggak mood, saya tuh nggak makan gitu Bu. Oke, di sini kalau seandainya saya kasih skala 0 sampai 10, di mana 0 itu Mbak Rika merasa bebas, tidak ada masalah. Dan 10 itu sangat mengganggu kegiatan Mbak Rika. Pada posisi berapa Mbak Rika sekarang berada? Sepertinya untuk sekarang saya berada pada skala 8 Bu. Berarti ini sangat mengganggu ya sama kegiatan Mbak Rika yang Mbak Rika lakukan sehari-hari. Iya Bu, benar sekali, sangat mengganggu.
Di sini Ibu dengar-dengar tadi Mbak Rika ingin menambah berat badan, tapi dengan terburu-buru ya. Apa yang membuat Mbak Rika terburu-buru dan merasa kurang sabar? Alasannya seperti apa? Ya itu tadi Bu, supaya saya tuh bisa ngebuktiin ke teman-teman saya kalau saya tuh nantinya tuh nggak kurus lagi, nggak jumping lagi. Kalau saya tuh bisa gitu menambah berat badan saya. Lalu pada saat yang bagaimana Mbak Rika merasakan hal yang tidak mengganggu? Mungkin pada saat orang-orang di sekitar saya itu udah nggak bilang kalau badan saya ini kurus, cungkring gitu. Di sini usaha apa yang sudah Mbak Rika lakukan untuk memenuhi keinginan Mbak Rika tadi? Ya, tadi Bu, saya udah berusaha menambah porsi makan saya gitu, jadi banyak banget. Terus saya juga udah berusaha mengatur pola makan saya. Saya berusaha konsisten, saya harus bisa makan 3 kali sehari. Bahkan saya juga biasanya itu sampai 5 kali sehari, Bu. Gitu. Tapi ya itu tadi kan saya orangnya kemudian, jadi kalau misal saya nggak mood, ya saya nggak makan, Bu. Nah, itu Mbak Rika sudah tahu apa yang seharusnya Mbak Rika lakukan. Hanya saja Mbak Rika perlu lebih konsisten lagi dengan usaha Mbak Rika tadi, karena menambah berat badan juga membutuhkan proses yang cukup panjang. Ini juga sih, Bu. Ya. Iya, jadi di sini saya tuh kurang konsisten sepertinya. Jadinya kan pola makan saya tuh nggak teratur, makanya sampai sekarang pun belum terlihat hasilnya. Baik, seandainya Mbak Rika nanti malam tertidur dan di dalam tidur itu Mbak Rika mendapatkan sebuah keajaiban dan Mbak Rika mendapatkan teko ajaib. Satu keinginan apa yang Mbak Rika ingin peroleh agar masalahnya itu terselesaikan? Kalau misal ada keajaiban, saya tuh pengen bisa menjalani kehidupan saya dengan tenang dan bahagia. Jadi misal teman-teman saya masih membuli saya, ya mungkin saya harus bersikap bodo amat ya Bu. Nah, bagus sekali. Secara tidak langsung, itu solusi yang sudah kamu dapatkan sendiri untuk mengatasi apa yang menjadi hambatanmu. Sekarang kalau saya memberikan skala lagi, pada skala berapa posisi Mbak Rika sekarang? Kalau sekarang ini saya berada di posisi 3 Bu. Wah, alhamdulillah sudah sangat bagus sekali. Kamu sudah dapat mencari solusi terhadap permasalahan yang kamu hadapi. Saya kira itu sudah bagus dan kamu harus terus melakukannya. Alhamdulillah, baik Bu, terima kasih. Mungkin saya akan usahakan buat lebih konsisten lagi sama usaha saya sebelumnya. Gitu. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman ada masukan dari permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Rika? Iya Bu, kalau menurut saya ya Mbak Rika alhamdulillah sudah berhasil untuk apa ya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan teknik ini tadi. Kalau tanggapan dari saya, Mbak Rika ini sudah cukup bagus. Dia sudah bisa menyelesaikan permasalahannya tadi ya. Terus Mbak Rika ini jangan lupa makan, Mbak. Jangan nuruti Mudi, makan itu perlu, oke? Oke, siap Mbak Dania. Terima kasih teman-teman. Untuk Mbak Eva bagaimana? Kalau saya hampir sama sih, Bu, seperti yang sudah disampaikan Mbak Farah dan Mbak Tania. Mbak Rika harus bisa konsisten makan yang teratur biar bisa mencapai targetnya. Terus mungkin sama untuk masalah saya juga ya, Bu. Saya juga harus lebih konsisten lagi kalau ingin menambah berat badan. Dan untuk Mbak Rika tetap semangat, gak usah peduliin omongan orang lain yang malah bikin down. Oke, Oke, baiklah. baik. Terima kasih. Mbak Ya, Silva. Oke, baiklah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan masukan untuk permasalahan yang dibahas pada proses konseling kali ini.
Kalau begitu, karena proses konseling kelompok ini telah terlaksana dengan lancar dan sampai pada proses akhir, di sini Ibu akan menutup kegiatan pada hari ini. Saya harap kalian terus jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alia, terima kasih teman-teman. Terima kasih.